Dalam perang Rusia-Ukraina, perhatian publik sering tertuju pada senjata paling baru, teknologi paling canggih, dan sistem paling mutakhir. Namun, di balik sorotan itu, ada pendekatan berbeda yang justru menjadi ciri khas strategi Rusia. Bukan hanya menciptakan senjata baru, melainkan menghidupkan kembali platform lama, lalu menyesuaikannya dengan realitas perang modern. Salah satu contohnya adalah kendaraan tempur infanteri bernama BMP-2M. BMP-2M adalah versi modernisasi dari BMP-2, kendaraan tempur infanteri yang berasal dari era Soviet. Secara bentuk, BMP-2M tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Namun di balik tampilan yang familiar, terdapat perubahan signifikan pada kemampuan tempurnya. Tujuan modernisasi ini jelas, memperpanjang usia pakai kendaraan lama, menekan biaya produksi, dan memastikan BMP-2 tetap relevan di medan perang yang kini dipenuhi drone, sensor termal, dan senjata presisi. BMP-2M bukan kendaraan generasi baru, ia adalah adaptasi. Perubahan paling penting pada BMP-2M terletak pada modul tempurnya yang dikenal sebagai Berejok. Meriam otomatis 30 mm tetap menjadi senjata utama. Namun kini diperkuat oleh rudal anti-tank Kornet yang memiliki jangkauan jauh lebih panjang dibanding sistem sebelumnya. Ditambah lagi, sistem bidik termal dan pengendali tembakan modern memungkinkan BMP-2M beroperasi secara efektif siang maupun malam. Dalam konteks teori militer, kombinasi ini meningkatkan daya hancur, akurasi, dan fleksibilitas tempur. Di atas kertas, BMP-2M adalah peningkatan nyata dibanding BMP-2 standar. Lalu, bagaimana performanya di Ukraina? Di tingkat taktis, BMP-2M terbukti cukup efektif. Kendaraan ini digunakan sebagai pendukung infanteri, platform tembakan jarak menengah, dan ancaman langsung bagi kendaraan lapis baja Ukraina. Rudal Kornet memaksa lawan untuk berhati-hati. Sensor termal memungkinkan serangan dalam kondisi minim visibilitas. Namun, medan perang Ukraina tidak memberi ruang bagi kesalahan kecil. Langit selalu diawasi drone. Setiap pergerakan mudah terdeteksi. Dan disinilah kelemahan lama BMP-2M kembali muncul. Perlindungan lapis baja BMP-2M pada dasarnya tidak mengalami peningkatan besar. Kendaraan ini tetap rentan terhadap drone FPV, artileri presisi, dan senjata anti-tank modern. Dalam banyak kasus, BMP-2M dihancurkan sebelum mampu memanfaatkan keunggulan rudal jarak jauhnya. Hal ini menunjukkan satu fakta penting. BMP-2M berbahaya jika digunakan dengan taktik yang tepat, namun sangat rentan jika beroperasi tanpa perlindungan memadai. Hingga saat ini, tidak ada data resmi terbuka yang menyebutkan berapa banyak BMP-2M yang dikerahkan Rusia ke Ukraina. Namun, sumber terbuka menunjukkan satu pola yang konsisten. BMP-2M digunakan dalam jumlah terbatas, tidak masif, tidak mendominasi medan perang. Akibatnya, dampak BMP-2M bersifat lokal dan taktis, bukan strategis. Ia memengaruhi pertempuran tertentu, bukan arah perang secara keseluruhan.
Apakah Ukraina merasa tertekan? Jawabannya, ya, namun tidak secara menyeluruh. BMP-2M meningkatkan risiko di beberapa sektor front, namun Ukraina cepat beradaptasi. Drone, senjata anti-tank, dan taktik gabungan menjadi penyeimbang utama. Sementara itu, Barat tidak melihat BMP-2M sebagai ancaman strategis baru. Dukungan kepada Ukraina terus berlanjut, bahkan semakin terarah. IFV Barat, intelijen, dan pelatihan modern secara langsung menekan efektivitas kendaraan seperti BMP-2M. Keberpihakan Barat dipandang Rusia sebagai keterlibatan tidak langsung NATO. Respons Moskow bukan perang langsung, melainkan adaptasi jangka panjang. Peningkatan produksi militer, modernisasi platform lama, dan kesiapan menghadapi perang atrisi. Rusia memang relatif siap untuk konflik berkepanjangan, namun kesiapan itu datang dengan biaya besar. Pada akhirnya, BMP-2M hanyalah satu bagian dari konflik yang jauh lebih kompleks. Perang ini tidak ditentukan oleh satu kendaraan tempur, bukan pula oleh satu sistem senjata, melainkan oleh ketahanan, adaptasi, dan dukungan jangka panjang. Dan di medan perang modern, yang menentukan bukan siapa yang paling canggih, melainkan siapa yang mampu bertahan paling lama.